رأيناها على مسيرة نصف يوم وهي خضرة النضرة وأكثر أشجارها النرجيل والفوفل والقرنفل والعود الهندي. Kami telah melihatnya dari jarak setengah hari perjalanan. Negeri itu tampak hijau segar. Pepohonan yang banyak tumbuh di sana adalah kelapa, pinang, cengkih, dan kemenyan India. Dengan bismillah habalun pupun. Kita berada di ruang manuskrip dan benda cagar budaya. Saat ini kita juga ditemani oleh Pak Rizky, kurator pendiri museum. Silahkan diperhatikan berbagai benda. Pak, ada manuskrip tentang obat-obatan nggak? Ada. Silakan. Ini obat teruk atau batuk darah atau sakit dalam tubuh kita. Pasal pada menyatakan obat kura, maka ambil kerusung pisang kelat, maka ditutupkan pada lesung, maka dibasuh kerusung itu di hulunya. Maka ambil pupatinya, maka dipipiskan lada. Pak, naskah ini bagus menceritakan tentang rempah dan obat-obatan. Saya ingin mengkaji tentang rempah-rempah dalam manuskrip. Silahkan, itu usaha yang bagus. Nah, jika demikian, coba ke Museum Ali Hashimi untuk menambah sumber pembanding. Bab menyatakan khasiat rempah-rempahan, bermula khasiat jintan hitam panas, Pada abad ke-16 Masehi, bangsa-bangsa barat mengarungi lautan ganas, semuanya atas nama rempah-rempah. Perjalanan yang menantang, terkadang merenggut nyawa. Perjalanan itu diperlukan untuk memperdalam ilmu kartografi, hidrografi, astronomi, di antara disiplin ilmu penting lainnya. Karya buku dari abad ke-17, deskripsi benteng dan kota-kota penting di India Timur, menunjukkan kota bandar Aceh Darussalam yang subur, mengalir sungai-sungai yang dapat diakses langsung ke laut.
wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah di Aceh dan sekitarnya bersaing memberikan rempah terbaik untuk dunia. Kerajaan-kerajaan di Nusantara memberikan akses untuk menjadi penghubung dagang dengan negara-negara Eropa sebelum mereka memonopoli perdagangan dan kolonialisme. Namun, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, orang-orang Muslim dari Jazirah Arab telah mendahului untuk beragam kepentingan. Hubungan persaudaraan terekam pada abad ke-14 dalam Rihilah Ibnu Battutah, Tuhfatun Nadhar. دخلنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة شمطرة، مدينة حسنة كبيرة عليها سور خشب وأبرج خشب. Kitab Rihlah Ibnu Battutah menjadi salah satu bukti otentik bahwa keterlibatan Kerajaan Pasai dalam alur perdagangan rempah-rempah. Ini menjadi referensi buat kita bahwa peranan Aceh dan sekitarnya semakin kuat. Pasai di utara Aceh, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang memiliki jaringan intelektual, kebudayaan dan perdagangan dengan bangsa luar yang dapat dibuktikan secara arkeologis dan filologis. Diplomasi kerajaan Pasai dan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan dengan bangsa-bangsa timur dan barat terjalin dengan baik. Pada masa Sultan Zainal Abidin IV pada kisaran tahun 1515, beliau mengeluarkan surat komplain terhadap pimpinan Portugis di Malaka mengenai gangguan yang dilakukan oleh kapal-kapal Portugis terhadap kapal-kapal yang mengangkut pedagang Aceh. Pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani serta mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Sultan Alauddin Riayat Shah pada kisaran tahun 1602, beliau mengeluarkan surat jalan dengan menunjukkan surat tersebut kapal yang dipimpin oleh Kapten Harry Middleton bisa aman melakukan perniagaan. Fungsi rempah-rempah di Nusantara telah menjadi komoditas utama dalam dunia pengobatan. Digunakan sebagai bahan utama pengobatan, ramuan herbal, ataupun obat alternatif. Kemasyhurannya telah sampai ke Asia Tengah. Naskah Hikayat Aceh mengisahkan utusan Turki Utsmani, Celebi Ahmad dan Celebi Ridwan, datang ke Aceh mencari resep obat untuk kesembuhan penyakit Sultan Rum, Muhammad, pada zaman Sultan Iskandar Muda di abad ke-17. Pengobatan tradisional Aceh itu ada 3 literasi. Yang pertama itu kitab Mujarabat, khusus 50 bab tentang pengobatan, penyakit dan obatnya. Itu diambil oleh Syekh Ismail, yaitu seorang redaktur kitab-kitab Aceh di Mekah di abad ke-19, dikumpulkan ke dalam kitab Tajul Muluk. Obat luka pertama lada hitam, dan kedua kunyit, dan ketiga bawang putih, dan keempat majakani, dan kelima buah pala, dan keenam biji, dan keenam biji bunga cengkeh, dan ketujuh minyak kerambil, dan kedelapan jintan hitam, dan kesembilan dipipis lumat-lumat, ditempelkan pada luka itu. Kualitas perobatan yang telah teridentifikasi dan terbukti jadi ramuan yang ditulis dalam kitab Mujarabat atau kitab resep-resep mujarab dan kitab Tajul Muluk sebagai pedoman masyarakat lokal dalam menjaga kesehatan. Kemasyhuran kitab Tajul Muluk membuatnya dicetak di berbagai negara seperti Mesir, India, dan Singapura. Mulai pertengahan abad 19 itu Tunku Syed Kutakarang atau Abbas bin Muhammad Kutakarang itu menulis buku Kitabur Rahmah, Fittib wal Hikmah.
beliau mengambil buku ini dengan berbagai sumber. Yang sumbernya sebenarnya itu Arab, jelas Arab semuanya. Kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah karya Syekh Abbas bin Muhammad atau dikenal dengan Tengku Cik Kutakarang pada tahun 1853. Kitab Ar-Rahmah yang dikembangkan dari kitab Arab dikategorikan sebagai buku saintifik dalam dunia perobatan, kesehatan, dan herbal. 5 bab kandungannya di dalamnya sebagian besar berasal dari rempah-rempah. Bahkan beberapa bahan lokal disebutkan oleh pengarang menggantikan bahan-bahan luar. Rempah-rempah menjadi komoditas unggulan yang dijadikan obat. Lada, cengkeh, pala, jintan hitam, bawang, dan lainnya menjadi bahan utama dalam racikan pengobatan. Manuskrip rempah-rempah tentang obat-obatan menjadi sumber otentik bagi kita bahwa produk Aceh atau produk lokal memiliki kualitas bagus dan bermutu tinggi untuk terus dikembangkan. Puncaknya, rempah-rempah menjadi bahan primer sehari-hari dan diwariskan dalam tradisi tutur hikayat rempah yang bertahan hingga kini. Punyang tak pakai hankek hai sahabat nyawa ke uban sabah penawa yola agai gekun bungong lawang Aceh ubat atu lebih atu harung donya misua sakit di dalam utak lam ujian tajak sakit kepala nyan pulih laju wahai bapa wahai emak nyo uban penawa nyawa yang gekun nyan lada Aceh yang tan bere nyo uban penawa idong tu sumbat dan flu si gogo nyawa ke uban rawa letan harga yang gekun nyawa jirah hitam mumang pitam pulih sigra menancilam lada putih hidung tugle tersumbat hana dalam melegakan saluran pernapasan khasiat ladanya luar biasa nyoboh pala ubat mekilah sakit oleh pipa ubat penawa nyawa kemunyan aroma terapi ngon bae wangi pulih jiwa menyuk kemunyan pile khasiat yen ke ubat nyotu luka ada baramut di mulut tiwa ada bak nawa anu cempala etno kudile kalon pegah khasiat rempah ubat pusaka